Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Muspita dari kelas 11 IPA 5. Asal sekolah SMAN 1 Cibadak. Di sini saya akan menceritakan biografi, nilai-nilai perjuangan dan hikmah dari salah seorang pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Untuk biografinya, Jenderal Sudirman lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Bodas, Kalijati, Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Beliau memulai pendidikannya di sekolah bernama Hollands Inland School atau bisa disingkat dengan HIS. Setelah lulus, beliau melanjutkan pendidikannya ke taman siswa dan masuk ke sekolah guru, yaitu HIK Muhammadiyah Surakarta. Beliau tidak menyelesaikan sekolahnya, namun ia mengajar sebagai guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Karir militernya dimulai pada tahun 1943 dan bergabung dalam pasukan pembela tanah air atau PETA. Setelah pelatihan, beliau dijadikan komandan Batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Pak Sudirman bergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disingkat dengan TKR. Saat itu, Pak Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dan dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepahlawanannya, beliau pun diangkat menjadi Panglima TKR dengan pangkat kolonel. Pertempuran besar yang dipimpin beliau pertama kali adalah pertempuran Palagan Ambarawa, di mana Indonesia menang melawan tentara sekutu dari Inggris dan Nica atau Belanda. Akhirnya, pada tanggal 18 Desember 1945, Pak Sudirman dilantik menjadi jenderal. Nama Jenderal Sudirman ini hebat kan? Nah, lanjut untuk perjuangannya atau nilai-nilai perjuangannya. Salah satunya yaitu yang lebih dikenal dalam perjuangan Jenderal Sudirman adalah pada saat Perang Gerilya merespon agresi militer Belanda II. Salah satu kiprah Jenderal Sudirman dalam mempertahankan Indonesia adalah Perang Gerilya yang berlangsung pada akhir Desember 1948 awal Juli 1949. Gerilya adalah cara berperang bersembunyi-sembunyi dan menyerang dengan tiba-tiba. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoy. Memecah konsentrasi Belanda, teman-teman, perang gerilya ini merupakan respon Indonesia atau agresi militer II yang dilancarkan oleh Belanda. Pada tanggal 14 Desember 1948, Belanda kembali masuk ke Indonesia dalam melakukan penyerangan di beberapa wilayah, terutama di Jawa. Belanda menyerang ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Dimulai dari Pangkalan Udara Maguwo. Mereka berhasil menguasai Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948. Dan yang bikin saya sendiri salut kepada Jenderal Sudirman ini, Jenderal Sudirman pada saat perang gerilya, ia mengalami sakit yang sangat parah. Namun, memang sih sebelumnya Pak Jenderal Sudirman ini sudah berdiskusi dengan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno
memintanya untuk beristirahat karena kondisinya yang sedang sakit. Namun, menurut ahli sejarah, Jenderal Sudirman justru menjawab, "Tidak, Bung. Saya tetap bersatu dengan rakyat. Karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia. Perang gerilya membutuhkan perjalanan panjang, di mana Jenderal Sudirman dan pasukannya harus keluar masuk hutan dan melewati jalur perdesaan. Sampai akhirnya saat kondisi kesehatan Jenderal Sudirman memburuk dan tidak kuat berjalan, Jenderal Sudirman ditandu oleh para prajuritnya yang setia. Jadi intinya Jenderal Sudirman ini pemimpin dengan pemikiran yang sangat strategis meskipun sedang sakit. Jenderal Sudirman tetap mampu memberikan strategis perang yang baik dan bisa memotivasi para pasukannya. Beliau memang tidak berperang langsung, namun pemikirannya lah yang memimpin para prajurit. Dengan taktik perang gerilya Belanda jadi kebingungan karena ada serangan yang direncanakan dengan matang. Serangan itu dilakukan pada tanggal 1 Maret 1949 pagi, serentak di seluruh wilayah Indonesia. Fokus serangan itu adalah ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Pada tanggal 1 Maret 1949, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, sirine di seluruh penjuru kota Yogyakarta dibunyikan sebagai tanda serangan dimulai. Selagi Jenderal Sudirman bergerilya di pelosok desa, serangan di Yogyakarta itu dipimpin oleh Letkol Soeharto, Penje Sumual, Mayor Sardojo, Mayor Kusno, Letnan Amir Murtopo, dan yang terakhir ada Letnan Mas Duki. Strategi perang gerilya yang dilakukan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur itu pun membuahkan hasil. Akhirnya Belanda pun berhasil dipukul mundur. Jadi hebat kan perang gerilya Jenderal Sudirman ini dan pasukannya berhasil loh membuat Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Nah, untuk yang terakhirnya yaitu hikmah yang dapat saya ambil dari perjuangan Jenderal Sudirman ini adalah bahwa perjuangannya menyatakan kepada kita bahwa setiap kondisi yang kita alami, baik sehat maupun sakit, kita harus selalu melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak peduli jiwa yang dipertaruhkan, namun tetap melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan atau ceritakan dari mulai biografi, nilai-nilai perjuangan, dan hikmah dari salah seorang pahlawan yang bernama Jenderal Sudirman. Mungkin hanya sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.